Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersua kembali di acara Mutiara Ramadan. Setiap kali memasuki bulan Rajab, kita disunahkan membaca doa dan biasa dilantunkan, ada yang dilakukan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana, yang artinya, ya Allah, kami meminta keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami semua di bulan suci Ramadan, dan ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Setiap memasuki bulan Rajab kita berdoa demikian. Alhamdulillah, pada tahun ini, pada tahun 1445 Hijriah kali ini, doa kita terkabul, sehingga kita bisa berjumpa dengan tamu Allah, dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan mulia, bulan yang di dalamnya di awalnya terdapat rahmat, di tengahnya penuh dengan ampunan atau maghfirah, dan di akhirnya terbebaskan dari api neraka. Alhamdulillah, tahun ini kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, Syahrullah, bulannya Allah, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana ada satu ibadah yang nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadikan kita pribadi muslim-muslimah yang menghargai, menghormati waktu, karena pada dasarnya waktu itu sudah ditentukan oleh Allah, dan menurut beberapa keterangan waktu itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, waktu kita untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah atau beribadah kepadaku Allah. Itu yang pertama. Sepertiga waktu yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Sepertiga waktu selanjutnya adalah untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri, dan juga untuk berinteraksi sosial melalui organisasi-organisasi. Sepertiga yang terakhir, waktu kita untuk berkumpul, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan keluarga kita. Makanya kalau di antara 3 bagian waktu ini tidak kita manfaatkan dengan betul, atau ada yang over salah satunya, maka pasti bagian yang lainnya akan terbengkalai. Misalnya saja, ketika waktu kita habis untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, maka waktu kita untuk mencari nafkah, waktu kita untuk bertemu dengan keluarga itu akan terbengkalai. Demikian pula ketika waktu kita untuk mencari nafkah itu kita habiskan semua
tanpa melihat waktu untuk mengabdi kepada Allah atau tanpa mengindahkan waktu kita untuk keluarga, maka itu ada waktu-waktu yang terbengkalai. Demikian pula ketika waktu semuanya kita habiskan untuk dengan keluarga saja, berkumpul dengan keluarga semua, maka waktu untuk mencari nafkah dan beribadah kepada Allah juga terbengkalai. Pemirsa Mutiara Ramadan, itulah makanya untuk menyikapi ini di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat, bahwa Ramadan mendidik kaum muslim dan muslimat itu mentaati atau mengerti, memanfaatkan waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah dan untuk berorganisasi, dan yang ketiga untuk berkumpul dan berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga. Demikian pula ketika kita memasuki di bulan Ramadan, ada waktu-waktu yang harus kita segera lakukan. Jangan sekali-sekali kita menunda waktu. Misalnya ketika saatnya atau bosone wong Jawa wayahe buka kudu buka, wayahe sahur kudu sahur. Bang, jangan ditunda-tunda. Kalau ini ditunda-tunda pasti akan menghambat atau memakan waktu selanjutnya. Misalnya ketika wayahe buka, kita tidak buka puasa tapi malah nyantai, akhirnya sholat kita terbengkalai. Dan bagaimana juga ada keterangan, mensikapi keterangan naimun saimun ibadatun, bagaimana tidurnya orang berpuasa yang katanya ibadah. Apakah boleh selama kita berpuasa tidur terus? Ini juga pernyataan yang kurang bijaksana. Ketika kita berpuasa tidur terus, tapi ketika datangnya waktu sholat kita masih tidur. Misalnya kita tidur habis subuh, kemudian tibalah sholat duhur tapi kita masih tidur, sholat asar kita tidur, kemudian maghrib baru kita bangun. Itu juga kurang bijaksana, karena ada beberapa waktu yang saling bersinggungan yang kita tidak taati. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan melukai tubuh kita. Juga pepatah asing mengatakan time is money, bahwa waktu adalah uang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, karena waktu begitu berharganya, ibarat uang, makanya kita akan merasa sia-sia. Akhirnya barangkali sahabat semua kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Mutiara Ramadan, kita harus mengecamkan firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia yang ada di bumi ini semua rugi, semua dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang saling menasihati dengan kebenaran, dan orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Demikianlah marilah di bulan suci Ramadan ini kita pandai-pandai meminta kepada Allah, kita pandai-pandai memanfaatkan waktu luang kita, waktu untuk ibadah, untuk bekerja, untuk berkomunikasi dengan keluarga. Demikian, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini puasa kita diterima Allah, semua ibadah kita diterima oleh Allah,
dan semoga kita mendapat ampunan, mendapat rahmat dan terbebaskan dari api neraka. Demikian, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terakhir kali akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.